apa ini Pak? Oh, tanam ulang. Kenapa ini belum panen kong coba tanam ulang? Oh, namanya ini tumpang gilir. Oh, tumpang gilir itu bagaimana Pak? Sebelum panen kita akan menanam di selahnya. Pak, kira-kira apa ini tumpang gilir Pak? Nanti penyuluhnya yang menjelaskan. Oh, ya. Gimana Pak? Ada masalah apa ini? Tentang tumpang gilir. Iya Pak. Ya, jadi tumpang gilir adalah menanam tanaman yang sama atau yang berbeda di tempat yang sama tanpa harus mengolah tanam kembali. Tinggal kita mengatur cara panennya. Contoh seperti ini kan, jagung dengan jagung. Kemudian ini jagung dengan kedelai, jagung dengan kacang panjang, jagung dengan kacang tanah maksudnya. Itu bisa. Tapi kita sekarang menggunakan sistem jagung ke jagung, ya. Jadi tumpang gilirnya jagung ke jagung di tempat di lahan yang sama tanpa harus mengolah tanah kembali. Itu salah satu pola tanam namanya tumpang gilir. Saya bisa paham toh? Oke, ya. Kira-kira Pak, apa keuntungan tanaman tumpang gilir dengan tanaman biasa? Oke, jadi kalau sistem pola tanam tumpang gilir, keuntungannya satu, bisa memaksimalkan lahan, ya. Yang kedua, bisa menghemat biaya karena tidak harus mengolah lahan kembali, gitu. Yang ketiga, bisa menaikkan produksi. Dan yang keempat juga, karena kita sudah niat mau menanam tumpang gilir, lahan tetap akan jadi bersih. Itu salah satu dari sekian banyak keuntungan tumpang gilir. Tapi petani silakan improve. Tidak harus satu komunitas, bila komunitas juga boleh. Misalnya yaitu tadi saya bilang, jagung kacang tanah, jagung kacang hijau, jagung dengan apalagi kedelai, itu juga boleh. Tapi itu ada minus plusnya. Jadi itu salah satu keuntungan dari tumpang gilir, ya. Menghemat biaya, menaikkan produksi, dan lahan tetap bersih. Saya rasa itu. Kalau masyarakat di sini Pak, panen dulu, baru kita tanam. Karena jagung yang kita panen, kita akan jual, jadi hasilnya kita akan beli benihnya lagi, karena benihnya sangat mahal. Oh ya, jadi kalau untuk mengatasi bibit mahal, makanya kami dari Kementerian Pertanian atau dari BSIP, kami menawarkan itu, ya, Jakarin. Jakarin ini adalah jagung komposit unggul yang hasilnya bisa ditanam kembali dan bibitnya hanya murah. Jadi tidak haruslah menggunakan bibit yang mahal. Ini adalah salah satu contohnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah jagung komposit yang unggul, yang bibitnya murah, yang bisa kita tawarkan ke petani. Salah satu solusi, ya. Jadi itu solusi dari bibit mahal adalah biasakan mulai sekarang kita harus paham tentang jagung komposit unggul. Ini adalah salah satu contoh yang sudah barusan saya panen seperti ini, ya. Itu salah satu dari solusi yang kami tawarkan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang bibit mahal. Itu semua hampir seperti itu, pertanyaannya adalah bibit mahal. Pak, kira-kira apa kelebihan Jakarin Pak? Oke. Kelebihan Jakarin satu, Jakarin adalah jagung komposit unggul yang toleran terhadap kekeringan. Itu kelebihan satu. Yang kedua, dia tidak terlalu respon terhadap pupuk. Low end bahasanya, tidak terlalu banyak menggunakan urea. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya tidak jauh beda dengan hibrid. Potensi hasil Jakarin ini sampai 10 ton. Rata-rata hasil yang kami sudah tanam bisa menghasilkan 6-8 ton. Itu salah satu kelebihan Jakarin. Cocok kiranya ditanam di daerah ini, di lereng-lereng bukit itu. Itu kelebihan dari Jakarin. Kelebihan lainnya adalah hasilnya bisa ditanam kembali. Tidak harus mencari bibit yang Pak bilang mahal tadi. BSIP pasti lebih baik.